Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang lagi di Ngobras, Ngobrol Santai Mahasiswa. Bareng aku Dea, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang awalnya kelihatan berat, tapi sebenarnya penting banget dan nyambung sama kehidupan kita, yaitu demografi dan angkatan kerja. Tapi tenang, ini bukan kuliah statistik kok. Kita bakal bahasnya santai, kayak lagi nongkrong sambil ngopi. Dan hari ini aku nggak sendirian dong pastinya. Udah ada 3 teman aku di sini. Hai Dela, Tiara, dan Andre. Hai Dea, hai juga Sobat Ngobras. Siap dengerin cuap-cuap kita ya. Halo semuanya, semoga nggak ketiduran ya dengerin topik demografi ini, karena kita bakal bikin asik kok. Halo guys, Andre di sini. Kalau ngomongin kerjaan, gaji, dan masa depan, siapa sih yang nggak relate gitu? Jadi tahan dulu ya scroll TikToknya, dengerin dulu. Oke, kita mulai dari yang basic dulu ya. Dela, kan kamu nih anak demografi banget ya. Bisa dijelasin dulu nggak sih, demografi itu apa? Oke Dea, di sini aku jelasin secara singkat ya. Nah, singkatnya itu, demografi itu ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Bukan cuma jumlah orang, tapi juga struktur umumnya. Itu yaitu ada jenis kelamin, ada persebaran, sampai perpindahan penduduk. Jadi semacam kepo ilmiah tentang produk gitu ya? Bener banget. Kita jadi tahu usia produktif itu berapa banyak. Mulai dari anak-anak ada berapa, orang tua ada berapa. Nah, dari situ kita bisa susun nih kebijakannya, entah itu soal pendidikan, kesehatan, sampai tenaga kerja loh. Dan menurut gue, ini penting karena semua kebijakan negara tuh dasarnya udah pasti penduduk. Nggak bisa bikin rencana ekonomi kalau nggak tahu kondisi demografinya. Kalau ngomongin soal penduduk nih, pasti deh nyambung ke istilah bonus demografi. Bonus demografi itu apaan sih? Nah, bonus demografi itu saat jumlah penduduk usia produktif itu yang sekitar 15-64 tahun lebih besar dibanding yang non-produktif. Indonesia lagi ngalamin ini nih sampai sekitar tahun 2035-an. Betul banget, tapi jangan dikira bonus ini bakal otomatis bikin negara kaya ya teman-teman. Harus dikelola juga. Oke, lanjut ke bagian yang mungkin paling kita rasain sebagai mahasiswa, yaitu soal kerjaan. Tiara, kondisi angkatan kerja di Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang? Oke deh ya, jadi menurut data BPS terbaru, angkatan kerja kita tuh sekitar 147 juta jiwa. Tapi tingkatan pengangguran masih ada di kisaran 5%. Dan itu belum termasuk underemployed ya, banyak juga yang kerja tapi nggak sesuai sama skillnya. Atau sebaliknya, jam kerjanya nggak full. Nah, yang kerja di sektor informal juga tinggi banget loh. Banyak yang kerja tanpa jaminan sosial, tanpa kontrak, dan gajinya fluktuatif. Belum lagi lulusan-lulusan fresh graduate yang overqualified, tapi kerja di bidang yang nggak nyambung sama jurusan kuliahnya. Itu juga bentuk mismatch loh. Aduh, relate banget ya. Udah capek-capek skripsi, kerjanya malah bukan di bidang kuliah. Iya, tapi ini realita yang harus kita hadapi. Makanya penting untuk kita agar bisa selalu adaptif. Salah satunya adalah siap kerja di berbagai sektor, bahkan kalau bisa ya bikin kerjaan sendiri gitu. Oke, tadi kita udah sempat bahas bonus demografi. Tapi sekarang aku pengen nanya nih, emang bisa jadi bencana juga ya? Oh iya, tentu bisa banget. Kalau penduduk usia produktif banyak,
tapi nggak dapat kerja atau skillnya kurang, ya akhirnya jadi beban negara dong. Kayak contohnya angka pengangguran naik, kriminalitas bisa naik juga, bahkan bisa bikin tekanan sosial. Makanya pemerintah harus gerak cepat dari sekarang, mulai dari pendidikan, pelatihan tenaga kerja, sampai penciptaan lapangan kerja. Gak bisa santai-santai sekarang. Betul banget nih Dela dan Andre, dan kita juga harus sadar, bonus ini nggak datang 2 kali. Indonesia punya waktu terbatas buat memanfaatkannya. Oh, itu jadi ibaratnya kayak momen emas. Tapi kalau nggak dimanfaatin, ya lewat gitu aja. Nah, bagian penting nih. Kita sebagai mahasiswa bisa ngapain? Pertama, jelas ya, kita harus tingkatin skill kita. Jangan cuma kuliah, terus pulang, terus kuliah, terus pulang lagi. Ikut pelatihan juga. Terus kan kadang-kadang ada seminar kan ya. Nah, itu ikutin juga tuh. Magang juga penting banget loh. Terus jangan takut nyoba hal baru. Dunia kerja sekarang cepet banget berubah loh. Jadi kita harus fleksibel. Bener apa yang dikatain Dila sama Tiara. Satu lagi, ini juga nggak boleh ketinggalan, yaitu melek finansial. Banyak loh yang punya kerjaan bagus, gajinya gede, tapi mereka nggak ngerti cara kelola uang. Akhirnya apa? Mereka tetap kejebak tuh dalam masalah ekonomi. Wah, bener banget tuh. Gaji UMR, tapi lifestyle-nya sultan. Terus ngeluh tiap akhir bulan. Investasi skill itu paling berharga sih sekarang, bukan cuma ilmu, tapi juga soft skill kayak komunikasi, teamwork, dan problem solving. Oke, terakhir nih. Kalian optimis nggak sih sama masa depan tenaga kerja Indonesia? Tentu saja, kalau gue sih optimis ya, asal semua pihak kerja bisa bekerja sama gitu. Salah satunya kayak pemerintah, kampus, industri, sama masyarakat gitu. Kalau mereka bekerja sama secara barengan, efeknya ya semoga bisa aja bonus demografinya bisa meningkat dan lebih besar. Nah, benar, iya benar. Dan sekarang juga banyak peluang dari sektor digital, kreatif, green economy juga. Tinggal kita mau adaptasi atau enggaknya nih. Setuju, anak muda tuh modalnya gede, tapi kita harus siapin fondasinya dari sekarang, biar nggak jadi beban di masa depannya. Oke, mantap. Jadi, intinya, demografi itu bukan soal jumlah orang doang, tapi soal kualitas manusianya juga ya. Wah, seru banget obrolan hari ini. Kita udah bahas mulai dari pengertian demografi, kondisi angkatan kerja, sampai bonus demografi dan peran kita sebagai mahasiswa. Semoga kalian yang dengerin bisa lebih aware ya sama isu-isu ini, karena ini bukan cuma masalah negara doang, tapi juga masalah kita semua loh. Dan jangan takut buat terus belajar dan berkembang. Dunia kerja itu dinamis banget. Ingat, kita bukan generasi rebahan, tapi generasi perubahan. Oke, teman-teman. Terima kasih ya yang udah mau dengerin Ngobras. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.